Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan membahas mata kuliah fisika statistik. Salah satu materi yang akan kita bahas yaitu makrostat. Sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan nama saya Nabila Alfinadiro dengan NIM akhir 009 dan dua teman saya, Anissa Nuriski dengan NIM akhir 010 dan Nisfi Chamidatul Fajriyah dengan NIM akhir 011. Baik, karena penjelasan dari kelompok kita adalah tentang makrostat, maka sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem, apa itu assembly, dan apa itu assemble. Nah, karena dari tiga tersebut, yaitu tujuan dari termostatistiknya adalah meninjau sistem yang telah didefinisikan dalam keadaan termodinamika dan mencoba merumuskan sifat-sifat termodinamika dalam tinjauan model mikroskopis. Nah, sistem itu adalah segala hal yang kita amati. Seperti itu. Nah, misalkan nih kita tinjau dalam sebuah ruangan ini. Nah, dalam ruangan ini itu misalkan di dalamnya itu ada suatu gas oksigen seperti itu, maka sistemnya itu adalah gas dalam oksigen dan ruangan itu. Nah, sedangkan kita tinjau misalkan pada sebuah ember ini, maka di dalam ember ini tuh berisi air. Jadi airnya itu adalah sistem di air itu dalam ember. Nah, karena dalam termostatistik, sistem itu ditinjau unsur-unsur partikel penyusunnya. Maka partikel tersebut adalah sistem termostatistik. Jadi, tadi ada di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini itu kan memiliki gas oksigen. Nah, pada ruangan ini, jadi itu sistemnya itu adalah masing-masing partikel atau molekul dari udara oksigen itu sendiri. Nah, sedangkan pada ember ini, begitu pula pada ember ini, pada air yang di dalamnya ember tersebut, sistemnya itu adalah molekul atau partikel air itu sendiri. Nah, sedangkan sistem termodinamika yang merupakan kumpulan dari termostatistik itu disebut assembly. Nah, untuk assemble yaitu kumpulan dari assembly yang memiliki keadaan mikro yang sama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perbedaan utama antara mikrostat dan makrostat adalah bahwa mikrostat itu mengacu pada konfigurasi mikroskopis dari sistem termodinamika, sedangkan makrostat mengacu pada sifat makroskopik sistem termodinamika. Nah, untuk makrostat dan mikrostat adalah dua bentuk konsep kimia yang digunakan mengenai sistem termodinamika. Mikrostat dari sistem termodinamika menggambarkan sifat mikroskopis sistem, sedangkan makrostat itu menggambarkan sifat makroskopik. Umumnya sifat-sifat keadaan makro dirata-ratakan pada banyak keadaan mikro. Next. Makrostat adalah istilah yang menggambarkan sifat makroskopik dari sistem termodinamika. Sifat makroskopik yang paling sering diukur itu meliputi suhu, tekanan, volume, dan densitas. Keadaan makro itu pasti lebih besar dari keadaan mikro. Nah, dalam tinjauan makroskopis, assemble tersusun atas banyak partikel molekul yang saling berinteraksi. Ditunjukkan dalam assemble termodinamika yang molekulnya dinyatakan dalam satuan mol, sehingga sebanyak bilangan Avogadro. Jadi misalkan kita memiliki 1 mol air di dalam wadah, maka ada sejumlah bilangan Avogadro dalam mol air tersebut. Nah, jumlah sistem yang sangat besar ini memungkinkan prediksi statistik untuk sifat assemble menjadi sangat akurat. Perlu diingat bahwa statistik makin teliti jika sampel yang dilibatkan makin banyak. Nah, untuk untuk menganalisis bagaimana keadaan setiap molekul, maka
harus ditinjau persamaan gerak tiap molekul dengan mekanika Newton atau Lagrange atau dengan persamaan Schrödinger. Apabila ditinjau secara kuantum, jadi kita harus meninjau masing-masing partikel di dalam ember atau masing-masing molekul dalam H2O, maka digunakan dengan mekanika Newton. Nah, namun dengan tinjauan ini itu akan didapatkan sejumlah bilangan Avogadro senilai 10 pangkat 23, sehingga untuk menyelesaikan perlu menggunakan pendekatan statistik. Jadi karena angka yang begitu besar, yaitu miliaran, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan mekanika Newton dan juga persamaan Schrödinger, sehingga dengan bilangan yang semiliar itu digunakanlah pendekatan statistik. Nah, dalam tinjauan dari makroskopis, asembil dia akan bersifat fluktuatif. N buah molekul dalam sebuah asembil terisolasi akan bergerak bebas ke segala arah, atau pergerakan ini disebut gerak Brown. Bisa dilihat pada slide tersebut. Jadi kita tinjau misalkan salah satu partikel, ini ada 5 tinjauan partikel-partikel, dipilih salah satu, maka pergerakan akan terlihat acak, sehingga kita tidak akan bisa memprediksi tekanan partikel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, apabila sebuah assembly itu terisolasi menjadi 2 bagian sama besar, maka akan terdapat N1 buah molekul dan N2 buah molekul di tiap bagiannya. Nah, untuk ilustrasinya dapat dilihat pada layar, di mana N1 buah molekul dan N2 buah molekul. Nah, ketika 2 buah ini dibagi sama besar, maka jumlah kedua sisinya itu hampir sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa N1 itu bernilai hampir sama dengan N2, dan diperoleh N1 dikurangi N2 itu hampir bernilai 0. Nah, karena ini hampir bernilai 0, menandakan bahwa assembly ini selalu menuju ke keadaan setimbang. Next. Nah, proses untuk menuju keadaan setimbang ini bersifat irreversibel, di mana setelah keadaan setimbang, maka tidak mungkin kembali ke keadaan awalnya. Nah, dapat dilihat pada ilustrasi yang ada di layar, ketika penghalangnya tadi sudah dibuka, dan kemudian akan ditutup lagi, tidak mungkin di sisi sebelah kanannya itu akan menjadi kosong, dan sisi di sebelah kirinya itu akan penuh. Tidak akan kembali keadaan awal atau bersifat irreversibel. Nah, pada keadaan setimbang ini, keadaan suatu rangkaian itu mengalami fluktuasi atau perubahan yang sangat kecil dari suatu sistem yang disebut dengan titik kesetimbangan. Dapat dilihat pada ilustrasi yang kedua, seperti yang ada pada awal tadi, di mana ketika N1 dan N2 dibagi menjadi 2, kita tetap tahu bahwa nilai N1 dan N2 itu bernilai hampir sama. Sekarang kita misalkan, jika nilai tengahnya itu N/2, maka nilai N1 maupun N2-nya itu tidak jauh beda dari nilai N/2. Sehingga N/2 ini dapat disebut dengan titik kesetimbangan. Sekarang kita harus mengetahui apa itu perbedaan mikrostat dan makrostat. Untuk perbedaannya sendiri dapat dilihat dari definisi, properties, nature, example. Nah, untuk definisinya sendiri, untuk mikrostat itu menggambarkan sifat mikroskopis dari sistem termodinamika, sedangkan untuk makrostat itu menjelaskan sifat makroskopis dari suatu sistem termodinamika. Untuk propertiesnya sendiri, untuk mikrostat mengacu pada konfigurasi mikroskopis, dan makrostat itu mengacu pada makroskopis. Untuk nature atau sifatnya sendiri itu, mikrostat menunjukkan efek yang sangat kecil, atau sama sekali tidak akan mempengaruhi makrostat. Sedangkan untuk makrostat sendiri merupakan sebuah rata-rata perubahan besar dari mikrostat. Nah, untuk contohnya sendiri, mikrostat itu ada perubahan keadaan kuantum, dan makrostat itu ada temperatur atau suhu, tekanan, volume, ataupun densitas. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Karena sudah dijelaskan tentang makrostat, maka saya akan memberikan contoh sebagai berikut nih. Misalkan ada
ada 3 partikel sejenis. Nah, di mana partikel sejenis ini ada A, ada B, dan ada C. Partikel A, ada partikel B, dan partikel C. Di mana partikel sejenis ini akan ditempatkan pada tingkat energi. Tingkat-tingkat energi yaitu di sini ada E1 sama dengan epsilon, E2 ada 2 epsilon, dan E3 ada 3 epsilon. Nah, andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi sebesar U sama dengan 6 epsilon, maka artinya distribusi partikelnya itu adalah N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, dan N3 sama dengan 3. Nah, sehingga didapatkan U sama dengan N1, E1 plus N2, E2, dan N3, E3 itu sama dengan sebesar tadi, kita andaikan keadaan makro energinya adalah 6 epsilon. Nah, jika partikel-partikel itu identik dapat dibedakan, maka susunan partikel pada tingkat-tingkat energi adalah seperti berikut. Nah, misal tadi kan karena pada tingkat energi, misalkan pada tingkat energi E3 itu sama 3 epsilon 0. Nah, maka ada sebesar 6 epsilon di sini ada C, B, C, A, B. Nah, ini kan ada 6 ya, teman-teman. Lanjut pada tingkat yang kedua, ini ada E2 sama 2 epsilon 0, jadi kemungkinannya mikronya adalah seperti ini. Nah, terlihat keadaan makro tersebut mempunyai 6 buah keadaan mikro. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Nah, lalu ada contoh yang kedua, di mana ini contoh yang simpel gitu. Kita misalkan punya 3 koin di sini. Nah, 3 koin itu kan mempunyai ada 2 sisi, di mana ada sisi kepala sama sisi yang bagian gambar uangnya, teman-teman ya. Nah, lalu untuk microstate, kita lihat secara microstate, kemungkinannya itu kita memiliki ada 3H di sini. Maksudnya itu adalah 3 kepala tadi. Lanjut, ada kemungkinan HHT juga, ada HTH juga, ada THH, ada TTH, ada THT, ada HTT, dan juga TTT. Kemungkinan seperti itu ya. Misal kita melempar 3 koin tersebut. Nah, maka secara makrostate-nya dari yang kita misalkannya HH tadi 3 kepala itu, nah itu kan terdapat 3 kepala ya teman-teman. Jadi secara makrostate-nya itu kita lihat di sini ada 3 kepala. Tapi kalau secara mikrostate-nya itu seperti ini. Nah, lanjut di sini ada HHT, ada HTH, ada THH. Secara makrostate-nya kita lihat ada 2 kepala. Kalau secara mikrostate dari 2 kepala ini kan ada 3 ya teman-teman. Jadi HHT, HTH, THH ini cara mikrostate. Nah, secara makrostate-nya kita melihat jumlah yang ini ada kepalanya ini kan ada 2. Seperti itu. Nah, lanjut sama TTH, THT, HTT. Itu secara makrostate-nya dia memiliki 1 kepala. Jadi dari semua dia ada 3 ini, di mana 3 tersebut itu ada 1H, di sini juga 1H, di sini juga 1H, maka secara makrostate-nya kita simpulkan yaitu 1H, 1 heads, atau 1 kepala seperti itu. Nah, untuk TTT, dia kan tidak ada ya teman-teman, tidak ada, jadi 0 kepala, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, misalkan kita ada contoh lainnya di contoh 3, yaitu seperti pada contoh 2, ada partikel sejenis A, B, dan C. Nah, di mana kita mengandaikan keadaan makro yang diinginkan, yaitu di mana keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi U sama dengan 4E. Nah, secara distribusi partikelnya yaitu N12, N21, dan N30. Ya, sehingga didapatkan U-nya energinya sama dengan N1E1 plus N2E2 dan N3E3. Ini typo ya teman-teman, harusnya 4 epsilon. Sehingga jika partikelnya tadi identik dan didapatkan, maka susunan partikel pada tingkat-tingkat energinya itu seperti ini. Nah, pada E3 sama dengan 3 epsilon,
karena dia tadi N-nya sama dengan 0, maka ya tidak ada ya teman-teman. Lalu pada E2 sama dengan 2 epsilon, 2 epsilon, yaitu 1. Nah, ini kan 1 ya, dari C, B, dan A. Selanjutnya pada E1 sama dengan epsilon, dan N-nya 2 jadi AB, kemungkinan keadaan mikronya adalah AB, AC, dan BC, sehingga U-nya sama dengan 4 epsilon, masing-masing dari N tadi, itu 4 epsilon, 4 epsilon, 4 epsilon, sehingga terlihat keadaan makronya itu mempunyai 3 buah keadaan mikro, keadaan makronya. Teman-teman, begitu dari penjelasan kelompok kami tentang makrostate. Apabila informasi yang kita berikan kurang, mohon maaf, bisa kita lihat di referensi buku-buku studi lainnya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.